Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Adakah Raja di hidupmu? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Inilah ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim yang mewarnai seluruh keadaan umat Tuhan pada zaman hakim-hakim memerintah atas Israel. Ada dua predikat atau fungsi Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dia sebagai Tuhan atau Lord and Master, dan juga dia sebagai Raja atau King. Sebagai Tuhan atau Lord, Master, dia memiliki kedaulatan penuh. Dia sebagai pemilik hidup kita. Pada zaman perbudakan, seorang Master atau Lord yang memiliki budak-budak, pemilik budak itu sama seperti seorang yang memiliki hewan peliharaan atau livestock. Kamus Merriam-Webster menjelaskan arti kata livestock demikian. Animals kept or raised for use or pleasure, especially farm animals kept for use and profit. Binatang yang disimpan dan dipelihara untuk tujuan sang pemilik atau untuk kesenangannya, terutama binatang di peternakan yang dipelihara untuk tujuan keuntungan. Sebagai Tuhan, dia berdaulat penuh atas hidup dan mati umatnya. Dia bahkan berhak dan sanggup mencabut nyawa kita kapanpun dia kehendaki. Mazmur pasal 115 ayat 3 menyatakan, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kedaulatan Tuhan, bahkan Tuhan tidak perlu menerima nasihat dan pendapat kita, sebab dia Allah yang maha tahu. Yesaya pasal 40 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Namun dia bukan hanya Tuhan, dia juga Raja. Predikat atau fungsi seorang raja pada saat itu tidak seperti Raja Inggris yang hanya menjadi simbol sebuah negara monarki, namun tidak menjalankan fungsi pemerintahan. Seorang raja sebenarnya adalah gabungan dari pembuat hukum, memerintah, dan menentukan keputusan-keputusan. Namun raja hanya berkuasa di dalam wilayah teritorinya sendiri. Apabila manusia memilih untuk melangkah keluar dari wilayah kerajaan tersebut, maka sang raja tidak lagi memiliki jurisdiksi atau kekuasaan atas orang tersebut, sebab dia sendiri telah melangkah keluar. Hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah itu menunjuk kepada predikatnya sebagai raja atas hidup kita. Ketaatan manusia terhadap ketetapan Tuhan itulah yang membuktikan bahwa kita memilih untuk tetap tinggal dan berada di dalam teritori atau wilayah kerajaannya. Kekacauan yang terjadi pada zaman hakim-hakim itu menunjukkan bahwa sekalipun manusia berada di dalam wilayah tanah pusaka mereka, tinggal dan menetap di tanah pusaka mereka, namun tidak ada pribadi yang dihormati sebagai raja atas mereka, sehingga manusia melakukan apa saja sesuka hati masing-masing. Ketaatan kita akan firman Tuhan adalah bukti paling nyata bahwa kita mengakui Dia sebagai Raja di atas hidup kita. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhanku, ya Rajaku.
Aku mau selalu taat akan firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.